Paul. Baik, mari kita berdoa sebelum kita bersama-sama untuk belajar firman Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk waktu yang Tuhan telah berikan pada kami boleh bersekutu Tuhan. Kami tahu dan percaya bahwa Engkau menunggu kami untuk hadir dalam persekutuan hari ini. Oleh sebab itu Tuhan, kami ingin membuka hati kami ingin belajar firman-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau yang berbicara melalui hamba-Mu dan sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu hingga hamba-Mu layak untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu ini. Terima kasih Bapa, kiranya ini bukan sebuah informasi, melainkan sebuah pewahyuan dari Tuhan yang membuat kami bertransformasi menjadi anak-anak Tuhan yang kelak bertemu dan berjumpa dengan Engkau di surga. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat malam, Koan. Apa kabar, sehat ya? Sudah lama ini saya kangen tidak ketemu sama Pak Andreas ya. Malam hari ini saya ambil tema yang berjudul The Good Earth ya, atau tanah yang subur. Saya bisa sharing Pak ya? Saya coba ya sharing ya. Silakan Pak Paul. Ya. Oke, sudah terlihat? Gambarnya sudah terlihat ya? Oke. Sudah Pak. Sudah ya. Perumpamaan penabur yang sering kita dengar dan mungkin sudah sering kita baca di dalam Alkitab, ini akan kita bicarakan melalui mengapa ada beberapa tanah yang harus dicari Tuhan untuk menemukan supaya biji itu bertumbuh, berakar, dan berbuah. Saya akan bacakan dari Markus pasal 4 ayat 1 sampai dengan 9 yang demikian bunyinya. Pada suatu kali Yesus mulai di tepi danau, maka datanglah orang banyak yang sangat besar jumlahnya mengerumuni dia. Sehingga sebuah perahu yang sedang berlabuh lalu duduk di situ. Sedangkan semua orang banyak itu tetap di darat, di tepi danau itu. Dan Yesus mulai mengajarkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Dalam ajarannya ia berkata kepada mereka, dengarlah, ada seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering, karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu, dan menghimpitnya sampai mati, sehingga ia tidak berbuah. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Dan katanya, kata Yesus, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik, ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu, lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Ini untuk gambarnya, slide saya ke bawah ya Pak ya, atau ke kanan ya? Kalau tidak bisa jalan ini. Ke bawah Pak, diklik Pak. Diklik pakai mouse-nya.
sorry. Ya. Gambaran ini ada di Israel gitu ya. Jadi perumpamaan ini diberikan oleh Tuhan Yesus untuk orang-orang yang ada di Israel. Maka murid-muridnya menanyakan apa maksud dari perumpamaan itu. Mari kita lanjut untuk mengetahui arti perumpamaan di Markus pasal 4, yaitu dilanjutkan pada ayat 14 sampai dengan 20. Penabur itu menaburkan firman. Orang-orang yang di pinggir jalan, tempat firman itu ditaburkan ialah mereka yang mendengar firman. Lalu datanglah firman yang ditaburkan di dalam mereka. Jatuh di pinggir jalan dan dicuri oleh iblis. Kita mendengarkan firman Tuhan, tapi ada yang masih bermain gadget. Ya. Iblis akan mencuri firman itu, dan kita akan terlewatkan apa makna dari firman tersebut. Saya akan lanjutkan. Demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu. Ialah orang yang mendengar firman itu, dan segera menerimanya dengan gembira, tetapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad. Nah, ini satu yang di tanah berbatu-batu adalah orang-orang yang selalu merasakan bahwa firman Tuhan itu sangat menakutkan bagi dia. Ya, dia menerima jika firman-Nya itu baik, tapi jika firman itu menegur, dia akan menolak. Nah, inilah firman yang jatuh di tanah yang berbatu-batu. Sehingga ia tidak dapat berakar dan hanya tahan sebentar saja. Saya akan lanjutkan. Dan yang lain ialah yang ditaburkan di tengah semak duri. Itulah yang mendengar firman, lalu kekhawatiran dunia ini, dan tipu daya kekayaan, dan keinginan-keinginan akan hal yang lain, masuklah menghimpit firman itu, sehingga tidak berbuah. Dan akhirnya yang ditaburkan adalah di tanah yang baik. Jatuh di semak duri merupakan orang yang menerima firman Tuhan. Tetapi saat ia mendengar Omikron ada di kotanya, dia akan menjadi imannya masih mudah goyah. Nomor satu daripada firman Tuhan. Tidak lari kepada Tuhan, tetapi lari kepada masalah. Dan akhirnya ditaburkan di tanah yang baik, ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Saya gambarkan sebagai sebuah keluarga yang selalu mengutamakan kehidupannya dengan Tuhan. Kehidupan rohaninya selalu diutamakan untuk dekat dengan Tuhan, membaca firman-Nya, datang di dalam persekutuan, tahu bahwa Tuhan selalu menunggu untuk bersekutu, karena Tuhan ingin kita menjadi partnernya. Saya percaya di dalam Christophorus ini pun disediakan oleh Tuhan tanah yang baik. Apakah kita mau menjadi tanah yang baik, yang rindu selalu datang untuk bersekutu Tuhan dan teman-teman kita? Kemudian seperti siapakah yang kita inginkan? Ada orang Kristen seperti kondisi di atas tadi ya. Ada yang seperti jatuh di pinggir jalan, di tanah yang berbatu-batu, ataupun yang berada di semak duri. Tapi saya percaya kita semua menjadi pribadi, menjadi orang yang ditanam di tanah yang baik. Hari ini kita akan belajar apa yang Tuhan ajarkan agar kita bisa menjadi seperti tanah yang baik. Atau dalam Alkitab terjemahan Message disebut the good earth. Ada 3 hal yang perlu kita perhatikan, yaitu di ayat 20
dan perlu kita pelajari, dan ini yang mau saya bagikan kepada saudara sekalian. Dan akhirnya, yang pertama, kita perlu untuk mendengar. Kita perlu untuk mendengar. Di dalam ayat 20, Markus ayat pasal 4 dikatakan, dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah, ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Nah, 3 hal pelajaran yang menjadi kita ini menjadi the good earth adalah pertama, kita perlu mendengar. Perlu mendengar yang berarti to understand atau to give ear, ya, memberikan telinga, dan to teaching to a teacher, mau mendengar, belajar dari guru dengan baik. Ya. Selayaknya mendengar guru yang sedang mengajar kita. Kita harus mendengarkan yang guru sedang ajarkan. Tidak boleh kita berbicara dengan teman yang satu dengan yang lainnya. Atau kita sibuk sendiri. Kita harus fokus mendengarkan apa yang diajarkan guru. Kalau dia tidak mendengar, dia bisa salah mengerti, atau dia kurang mengerti, atau dia tidak mengerti sama sekali. Nah, bagaimana dengan saudara? Bagaimana dulu saudara mendengarkan guru yang mengajar? Hari ini kita diajarkan tentang ayat firman Tuhan. Bagaimana kita mendengar seperti mendengar guru yang sedang mengajar. Ini adalah hal pertama yang penting bagi kita. Saat ada yang membagikan firman Tuhan kepada kita, siapapun dia, kalau kita ingin memiliki sebuah tanah yang baik di dalam hati kita. Yang kedua, menyambut seperti yang dikatakan pada ayat 20 tadi. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu. Tentunya ada perbedaan antara menerima dan menyambut. Kalau saudara menerima tamu di rumah, saudara mungkin orang itu hanya masuk saja ke rumah. Tapi kalau saudara menyambut seorang tamu, tentu berbeda situasinya. Mungkin saudara menyediakan makanan, minuman, ya. Mungkin saudara sudah mempersiapkan, dibersihkan, dirapikan ruang tamu saudara, sehingga orang yang datang itu merasa kerasan dan senang. Tentunya hal ini berbeda dengan menerima. Tubuh kita sudah terbentuk dengan baik untuk menolak masuknya benda asing di dalam tubuh kita. Contohnya apabila kita akan memasukkan jari kita ke mata teman kita, mungkin mata teman saudara segera menutup secara refleks untuk menghindari kecelakaan pada matanya. Pikiran kita dapat menutup pintu pikiran kita untuk hal-hal yang tidak ingin kita dengar. Untuk itu, tidak semua firman Tuhan tidak hanya memberikan janji-janji yang sedap yang mau kita dengar saja. Namun ada kalanya kita perlu mendengar ajaran yang kurang enak, namun sungguh-sungguh berbicara kepada kita. Kita bisa belajar dari Markus pasal 10 ayat 17 sampai dengan 22. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil bertelut di hadapannya ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak orang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang lain, hormatilah ayahmu dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya. Lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku."
Mendengar perkataan itu, pemuda itu menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Inilah gambaran orang yang tidak bisa menerima firman Tuhan. Dia hanya melakukan apa lakukan dan apa yang dia suka dengarkan. Ini sebetulnya hal yang baik karena Yesus memandang pemuda menaruh kasih kepadanya. Artinya firman ini sungguh benar-benar untuk pemuda itu. Memang obat seringkali tidak enak, pahit dan sulit untuk ditelan. Namun kalau saudara ingin merasakan manfaatnya, kita harus menelan obat itu. Baru kita akan merasakan manfaat dari obat itu. Yang ketiga, kita harus melakukan firman. Mari kita baca ya, kembali di Markus pasal 4 ayat 20. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik, ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu, lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Bagaimana kita bisa berbuah, saudara, kalau kita tidak melakukan firman Tuhan di dalam hidup kita? Tentunya tak ada buah yang lahir begitu saja. Itu adalah serangkaian dari sebuah proses atau tindakan. Begitu juga dengan hidup kita. Tentunya tidak ada buah yang lahir begitu saja. Kita perlu mengusahakan ada sebuah action untuk mendapatkan sebuah hasil. Anda tidak dapat menghindari kolesterol saudara atau gula darah yang tinggi kalau saudara tidak merubah pola makan atau berolahraga. Kalau Anda saja tidak melakukan apapun, tidak melakukan firman Tuhan yang katakan jangan salahkan Tuhan. Kalau Anda tidak mendapatkan apapun dan berubah dalam hidup saudara. Setiap firman yang ditabur, selain kita sambut, harus dijadikan sebuah komitmen untuk dilakukan. Harus ditranslate untuk menjadi action. Sebelum saya tutup, saya ulangi 3 hal yang penting agar kita menjadi the good earth atau tanah yang baik. 1, kedua, menyambut firman Tuhan. Dan yang ketiga, melakukan firman Tuhan. Demikian firman Tuhan malam hari ini, kiranya jadikan kita sebagai orang yang siap menjadi the good earth di Kristus. Amin. Kami kembalikan ke Hari. Amin. Amin. Bisa di stop share screen-nya, Pak. Mau? Ya. Mari Mbak Widya bisa berdoa untuk firman Tuhan, sekaligus berdoa syafaat, dan nanti saya akan tutup dalam doa. Mari kita bisa buka mikrofon kita mendukung doa Bapak Ibu sekalian. Mari saya hantarkan dalam doa. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan.